الحمد. الحمد لله. الحمد لله الجبار العظيم القهار القديم الغفار الرحيم الذي أعظم أن تحيط به الأوهام وعز فلا يدرك ولا يراد. أحمده ما جلل لنا من النعم وجنبنا من النقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Ibu kaum muslimin jemaah Id rahimakumullah. Puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat beribadah kepada kita, terutama selama bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan. Kita berharap Bapak Saudaraku, dengan beribadah selama bulan Ramadan, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Karena kita mengetahui hanya dengan ketaatan kepada Allah lah yang mampu dan dapat memberikan solusi jalan keluar dari setiap kesulitan permasalahan kehidupan, baik secara pribadi, bernagari, berbangsa dan bernegara. Dan hanya dengan ketaatan Bapak Saudaraku, kita akan mendapatkan harkat, derajat, martabat, dihormati, dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kaum muslimin sidang jemaah Id rahimakumullah. Perasaan sedih dan gembira Bapak Saudaraku adalah dua perasaan yang hadir pada diri kita hari ini. Sedih karena kita merasa Ramadan yang baru kemarin kita mulai berpuasa, hari ini sudah berlalu pada kita. Sementara momentum demi momentum Bapak Saudaraku belum kita sempurnakan untuk mari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah nilai kesedihan kita Bapak Saudara, tidak ada jaminan bagi kita untuk berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Namun di situ kita tetap juga bahagia. Kenapa? Kita dengan menyelesaikan ibadah Ramadan Bapak Saudara, kita berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang suci, bersih dari noda dan dosa, dan semua ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Id rahimakumullah. Setelah Ramadan berakhir Bapak Saudaraku, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperkuat dan membuktikan komitmen ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali selama ini kita hanya memahami bahwa beribadah kepada Allah hanya sekadar dalam bentuk ucapan. Padahal Bapak Saudaraku bukan seperti itu. Sebagaimana yang telah kita ikrarkan ketika Allah menitikkan rohnya kepada kita. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Benar, kami telah menyaksikan engkau Tuhan kami. Karena itu Bapak Saudaraku, ketuhanan kepada Allah beribadah tidak hanya cukup kita ucapkan dengan ucapan dan perbuatan, tapi kita harus buktikan dengan amal-amal soleh yang menandakan kita orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka komitmen itu Bapak Saudaraku, Allah meminta kepada kita semenjak kita dilahirkan sampai akhir hayat kita menghadapkan kepada agama yang lurus. Fa'akim wajhadaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratullah, itulah fitrah daripada Allah Bapak Saudaraku. Maka
udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu kepada Islam secara kafah, tidak hanya secara lisan. Al-imanu huwa tasdik bi qalbi, iqrar bil lisan, a'mal bil arkan. Tidaklah dikatakan kita orang-orang yang benar beriman kalau hanya sekedar kita ucapkan di lidah kita, kita benarkan dengan hati kita, tapi tidak kita buktikan dalam amal perbuatan sehari kita. Karena itu Bapak Saudaraku, dalam rangka mewujudkan komitmen ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita dapat Bapak Saudaraku hidup bersama, sehingga kebersamaan dapat mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Bapak Saudaraku, ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak komitmen dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwa sesuatu diperintahkan oleh Allah tapi mereka tidak mengerjakannya. Mereka mengetahui sesuatu dilarang oleh Allah tapi mereka tidak meninggalkannya. Ini bukanlah keimanan yang benar. Bahkan kita khawatir kita tidak dikatakan sebagai orang-orang yang beriman oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba' lima ji'tabi. Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, kata Rasulullah, sehingga diri kita, nafsu kita mengikuti kepada apa yang disyariatkan dalam agama kita. Bapak Saudaraku, ibadah puasa yang baru kita lewati dengan nilai memahami makna Ramadan, mengasah, mengasuh, melatih, mendidik, telah mengasuh kita agar kita menjadi pribadi yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar beribadah Saudaraku ketika di bulan Ramadan. Kita lihat banyak di antara kita setelah Ramadan berlalu maka kita tidak lagi beribadah, seolah-olah ibadah hanya sekedar di bulan Ramadan. Maka ketika ini Rasul dihadapkan pada salafus soleh tentang orang ini, apa kata para salafus soleh? Bi'sal kaum, mereka adalah seburuk kaum. La ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Allahu Akbar, walillahil ham. Bapak Saudaraku kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Setelah kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah tentunya Bapak Saudaraku, ada yang kedua yang harus kita perhatikan. Karena kita akan tetap berada dalam keburukan apabila kita hanya mampu menjaga hubungan dengan Allah dan tidak mampu menjaga hubungan sesama kita manusia. Apa kata Allah? Durribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Kamu ini kata Allah tidak ada kebajikan, tidak ada kemudahan, tidak ada keberkahan di mana saja kamu berada kecuali di balik kamu mampu menjaga hubungan dengan Allah dan mampu menjaga hubungan dengan manusia. Alhamdulillah Saudaraku, selama sebulan penuh kita sudah menjaga hubungan kita dengan Allah. Tapi tolak ukur benar atau tidaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan kita sesama manusia. Karena itu Bapak Saudaraku, ketika kita tidak mampu menjaga hubungan sama manusia, maka banyak hal-hal yang kita inginkan Bapak Saudaraku. Bahkan hari demi hari keimanan kita akan semakin menipis. Hari demi hari keimanan kita akan tergoras Bapak Saudaraku ketika kita tidak mampu menjaga hubungan dengan sesama kita manusia. Maka ke depan Bapak Saudaraku, bagaimana dengan hati yang fitri, dengan memudah orang yang bertakwa, suasana yang bersih, hati yang bersih, kita diharapkan mampu menjaga hubungan sama kita. Apakah dalam tingkat yang lebih kecil antara ayah dan ibu, antara suami dan istri, antara ayah dan anak-anak, antara mertua dengan menantu. Karena kita lihat selama hari ini Bapak Saudaraku, kita barangkali hanya meningkatkan hubungan dengan Allah, tapi tidak pernah berpikir, berusaha bagaimana memaksimalkan, memperbaiki dan menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan keluarga kita. Padahal kata Rasulullah, "Iza adallahu bi ahli baitin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap suatu kaum, faqahum fid din, maka Allah memberikan kepahaman terhadap keluarga itu akan agama. Alhamdulillah selama ini Bapak Saudaraku, agama telah kita laksanakan, kita sudah beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Kita ini menjadi orang-orang yang fitrah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita garis bawahi, tidaklah benar ibadah yang kita lakukan Bapak Saudaraku apabila hubungan kita sama kita dengan saudara kita yang lain, orang tua kita, para pemuda dengan para orang tuanya, generasi tua dengan si muda yang tidak terjalin dengan baik.
berarti kita belum memahami agama, hanya sekedar melaksanakan hama secara kafikan, hanya sekedar simultan, saudaraku. Kita tidak beribadah seperti apa yang diharapkan, tidak hanya dengan lisan, dengan hati, juga dengan perbuatan, saudaraku. Maka ini yang diharapkan, saudaraku. Kita mampu menjaga hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Maka kata Rasulullah, "Iza arallahu bi ahli baitin khairan faqhum fid din wa waqqara saghiruhum kabirum." Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap suatu kaum, Allah memberikan kepahaman. Yang paham mengerti, tidak hanya sekadar melakukan agama, tapi agama yang dilaksanakan membuat dia mampu berbaik-baik, bersinergi dengan orang-orang yang berada sekitarnya. Wa waqqara saghiruhum kabiruhum. Yang kecil hormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Ada suasana komunikatif, tidak saling curiga mencurigai, tidak saling hasud menhasud, dengki mendengki, saudaraku. Dan itu saudara, apa yang kita lakukan? Kata Allah dalam surah Al-Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum." Bapak saudara, kita lihat selama sebulan penuh seolah-olah hanya generasi tua yang ke masjid, generasi muda entah kemana. Apakah ini kesalahan Bapak saudara pada diri kita? Barangkali Bapak saudara kita tidak memaafkan mereka, kita tidak merangkul mereka, Bapak saudaraku. Ini yang masuk fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kita tidak memaafkan mereka. Kita Bapak saudara terjebak pada perilaku-perilaku, sifat-sifat yang menghancurkan hubungan sesama kita. Kita mempunyai sifat hasad, hasud. Kita hanya merendahkan mereka, membicarakan tentang kekurangan mereka. Padahal mereka adalah anak-anak kita, generasi harapan kita, Bapak saudaraku. Tanpa Bapak saudara kita mengalah, mau merendah, mau berbagi, mau memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, tentu harapan nasi kita kepada depan sulit kita dapatkan. Maka kata Rasulullah, wa waqqara saghirum kabirum wa rifqa fi ma'isyatihim. Dimudahkan dalam ma'isyahnya. Ini tanda, saudaraku, ketika Allah memberikan kebaikan terhadap suatu negeri, maka Allah berikan kepahaman agama terhadap penduduk negeri itu. Ayahnya orang yang taat kepada Allah, ibunya orang yang taat kepada Allah, anaknya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai sifat lemah dan lembut bertutur kata, tidak ada saling curiga mencurigai, seperti dalam surat Ali Imran ayat ke-11 dan 12. Kita saling bergunjing, kita saling memburukkan, saudaraku. Kerjasama apa yang bisa kita dapatkan kalau kita tidak keluar dari apa yang masih ada pada diri kita, hanya menang sendiri, sombong dengan kecerdasan kita, sombong dengan kekayaan kita, penuh dengan curiga, Bapak saudaraku. Maka ke depan, Bapak saudaraku, sifat hasad, hasud, kemudian selalu berprasangka, Bapak saudaraku, harus kita hindarkan kalau kita ingin kebajikan diberikan kepada diri kita pribadi dan kepada keluarga kita. Maka apabila kita, Bapak saudaraku, para perantau umpamanya dapat berita dari kampung atau kita dapat berita dari keluarga kita, maka kita disuruh dulu memeriksa tentang kebenaran berita yang datang, mungkin sebagai seorang perantau dari kampung kita, agar Allah tidak melimpahkan keburukan-keburukan kepada kita. Tidak ada kerjasama di antara kita orang yang di Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak saudaraku, barang siapa yang mampu menjaga hubungan dengan Allah dengan baik, maka Allah akan menjaga hubungannya sama manusia. Allah akan menitipkan rasa kasih sayangnya, Bapak saudaraku. Maka Allah memanggil malaikat, "Ya Jibril, aku sayang kepada sepulan, aku sayang kepada penduduk padang Sibusuk." Maka Jibril mengatakan pada penduduk langit, maka itu sampai akhirnya Allah menitipkan rasa sayang di antara kita, saudaraku. Tidak ada saling curiga mencurigai, tidak ada saling iri mendengki. Padahal kita mengetahui, lah iyakumul hasada, jauhkanlah bagi kamu hasad, iri dengki, yang tidak pernah merasa senang dengan kenikmatan, kebahagiaan yang dinikmati oleh orang lain. Fa'inal hasada, kata Rasulullah, ya'kulul hasanat. Sesungguhnya hasad, iri dengki adalah memakan kebajikan yang telah kita lakukan. Bahwa saudaraku, logikanya orang yang bersifat hasad tidak akan pernah berpikir bagaimana dirinya lebih baik ke depan. Dia memikirkan bagaimana orang lain
hilang kebaikan pada dirinya. Ketika ini saudaraku terjadi pada kita, maka kehancuran demi kehancuran apa secara umum disebutkan oleh Allah, duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan saudaraku dengan jiwa fitri, kalau memang kita orang yang fitrah suci bersih, orang yang fitrah jauh dari prasangka, orang yang bersih hatinya, dia tidak murah curiga, orang yang bersih hatinya jauh daripada marah yang tidak berkesudahan. Dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Tidak ada di antara kita Bapak Saudaraku yang tidak mempunyai celah. Tidak ada di antara kita yang tidak mempunyai kekurangan. Maka ketika orang lain mempunyai kekurangan Bapak Saudaraku, maka sebenarnya kita juga mempunyai kekurangan. Ketika generasi muda kita Bapak Saudaraku tidak peduli dengan kita, tidak mendekat dengan kita, maka perilaku yang terhebat adalah bagaimana kita menyalahkan diri kita. Apa yang telah kita lakukan? Barangkali kita tidak merangkul mereka, kita membiarkan mereka. Kita merasa bangga bahagia hanya ke masjid Bapak Saudaraku sebagai seorang ayah dan ibu, sebagai seorang soleh kita bangga solat ke masjid 5 waktu. Padahal kiri kanan kita, saudara kita, anak istri kita, tetangga kita Bapak Saudaraku, sebenarnya adalah peluang yang akan menjatuhkan kita pada jurang kemudaratan. Maka mari kita mengemas Bapak Saudaraku hubungan yang dua ini, tidak hanya mengemas hubungan dengan Allah, namun juga mengemas hubungan sesama kita manusia. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Saudaraku kaum muslimin jemaah rahimakumullah, untuk mendapatkan kekuatan dalam menjaga hubungan sama kita manusia, itu hanya kita dapatkan di balik kita mampu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas Ramadan kita diharapkan tetap menjadi orang yang istiqomah di atas ketaatan, sehingga energi itu tetap diberikan Bapak Saudaraku, energi yang tiada putus kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus Bapak Saudaraku yang pertama mencerdaskan pola pikir kita, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Ibadah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan sampai datang keyakinan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Kematian. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, janganlah kamu mati kecuali dalam baru beragama Islam. Bapak Saudaraku, ketika kita hanya bangga menjadi orang yang soleh, beribadah ke masjid, menjaga sholat 5 waktu, berpuasa, tapi kita membiarkan orang lain Bapak Saudaraku tidak melakukan apa yang kita senangi. Sebenarnya kata Rasul, kita tidak beriman, kita tidak beriman. La yu'minu, tidak pantas kita dikatakan orang yang beriman sebelum kita juga merasa senang terhadap orang lain dengan apa yang kita senangi. Kita senang beribadah ke masjid, kita senang menjadi orang yang baik berakhlak, namun kita belum merasa senang Bapak Saudaraku ketika anak-anak kita, warga kita, orang kampung kita ini mendapatkan kesenangan apa yang kita nikmati. Inilah hasad yang sebenarnya, merasa dengki. Kita tidak senang, cemas ketika ada orang lain generasi muda muncul ke depan. Hari ini alhamdulillah jadi imam, jadi khatib, kita merasa curiga, cemas Bapak Saudaraku. Ini sebenarnya hasad di bidang agama yang sangat luar biasa, sehingga menghentikan kita untuk melakukan kebajikan yang lebih besar. Padahal tidak ada satupun Bapak Saudaraku kebajikan yang bisa kita lakukan secara luas dan besar kecuali bersama dengan orang-orang berada sekitar kita Bapak Saudaraku. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan Bapak Saudaraku hari raya ini dengan modal fitrah ketaatan kepada Allah memberikan energi kepada kita untuk merendah, mau memaafkan dan memberi maaf kepada orang yang membuat kesalahan kepada kita. Ada sebuah kisah yang menarik Bapak Saudaraku ketika disampaikan oleh Rasulullah, atadruna anil muflis, tahukah kamu orang yang muflis? Maka dijawab oleh para sahabat, orang yang tidak mempunyai harta dan dirham ya Rasulullah. Orang yang muflis kata Rasulullah adalah orang yang pada hari kiamat nanti, pada akhirat nanti membawa pahala solat, sedekah, zakat, haji dan jihad Bapak Saudara, namun dia menyakiti orang-orang lain. Maka ketika itu Saudaraku, orang-orang lain akan menuntut, maka akan diambil pahala kebajikan yang telah dia lakukan. Apabila itu pahalanya telah habis, sementara tuntutan masih banyak,
maka dosa yang dilakukan orang yang dia sakiti akan kembali kepada dirinya. Maka tragisnya orang yang merusak hubungan silaturahim dengan orang lain, sudahlah Bapak Saudaraku kehilangan pahala dan bertambah dosa. Tentu hal yang benar dia di hari akhirat mendapatkan kemudaratan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Saudaraku, di akhir khutbah ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, bermunajat, berharap kebaikan terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, negeri kita, agar kita diberikan keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberikan kepahaman agama, diberikan rasa saling kasih sayang, ada sinergitas antara kita, antara kaum tua dan kaum muda, antara yang kecil dan yang besar, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, wa waqqara saghiruhum kabiruhum, dan diberikan kemudahan dalam maisha, wal qasda fi nafaqatihim, diberikan kesederhanaan dalam hidup. Tidak ada kebanggaan, kesombongan bagi kita Bapak Saudaraku yang diberikan karunia nikmat oleh Allah. Apakah itu ilmu yang banyak, harta yang banyak? Kita tidak merasa lebih baik Bapak Saudaraku daripada orang yang belum diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa basarahum uyubahum fayatubu minha. Maka ketika Allah memberikan kebajikan terhadap suatu kaum, Allah memperlihatkan kepada kaum itu aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Maka dia tahu ini kekurangan saya. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain, dia menyalahkan dirinya. Dia minta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma basarahum uyubahum fayatubu minha. Diberikan, Allah bukakan mata dan hatinya, telinganya, ini kesalahan saya. Ini yang harus saya lakukan, Bapak Saudaraku. Mudah-mudahan Bapak Saudaraku semuanya diberikan kebajikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa fardata wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma tahhir qalbina minan nifaq. Allahumma tahhir qalbina minan nifaq. Allahumma tahhir qalbina minan nifaq wa hassin fardina minal fawaiz. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asy syahidin. Allah maksim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atik ma tuballighuna min al-jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah kita melakukan sholat Idul Fitri. Nah, dari Padang Selusu dengan sehmat, dengan hikmat dan sukses. Minal aidin wal faidin bagi Bapak Ibu yang masih tetap di channel kami Cupriaka, tetap tonton, subscribe dan like-nya. Kalian masyarakat sangat membludak dan sangat ramai sekali untuk mendatangi sholat Idul Fitri di lapangan. Lebih kurang ada 1000 lebih masyarakat, lebih 1000, 5000. Kita berusaha. Siap ya? Hah?